Shalom sahabat semua, dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita, serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan menyatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sahabat yang dikasihi, dalam kehidupan yang penuh dengan cabaran ini, kegembiraan seringkali menjadi sesuatu yang sukar dicapai. Beban hidup, tekanan kerja, dan pelbagai masalah boleh membuatkan kita merasa tertekan dan kehilangan sukacita. Namun, dalam Amsal 17 ayat 22, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira bukan hanya dapat memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga kesehatan tubuh. Bagaimanakah kita dapat memiliki hati yang gembira dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhannya? Hati yang gembira akan memberikan kesehatan fisikal. Terdapat hubungan yang rapat antara emosi dan kesehatan kita. Dunia sains modern telah membuktikan bahwa emosi yang positif boleh memberikan kesan yang baik kepada kesehatan tubuh kita. Ketika kita berasa gembira, tubuh akan menghasilkan endorfin, yaitu hormon yang mengurangkan tekanan dan meningkatkan sistem imun badan. Firman Tuhan sudah menyatakan hal ini jauh sebelum penemuan sains modern. Kita harus menjaga tubuh kita dengan penuh sukacita. Paulus dalam 1 Korintius 6 ayat 19 dan 20 mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Menjaga hati agar tetap gembira dan penuh syukur adalah salah satu cara kita menghormati Tuhan. Hati yang penuh sukacita memberikan kita semangat untuk menjalani hidup dan menjaga kesehatan dengan lebih baik. Hati yang gembira juga akan memberikan kesehatan rohani. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Mazmur 16 ayat 11 berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Sukacita yang sejati bukan datang dari dunia, tetapi daripada hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan firman-Nya, kita akan dipenuhi dengan damai dan sukacita yang melampaui keadaan hidup kita. Kita akan menghadapi segala cabaran dengan iman. Sukacita tidak bermakna kita tidak pernah menghadapi masalah. Yakobus 1 ayat 2 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sukacita dalam Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap cabaran dengan iman. Marilah kita memelihara hati yang gembira pada setiap masa. Bersyukurlah dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengamalkan sikap bersyukur setiap hari membantu kita untuk lebih fokus kepada kebaikan Tuhan dan bukan kepada masalah hidup kita. Kita harus melayani dengan kasih. Melayani orang lain dengan kasih akan membawa kegembiraan sejati di dalam hidup kita. Yesus sendiri berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita menolong orang lain, hati kita dipenuhi dengan sukacita yang tulus. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari.
doa dan pembacaan firman Tuhan adalah kunci untuk menjaga hati agar tetap gembira. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan dalam doa. Dan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Sahabat yang dikasihi, Amsal 17 ayat 22 mengingatkan kita bahwa hati yang gembira adalah seperti ubat yang manjur. Tetapi hati yang sedih dan penuh tekanan akan melemahkan tubuh kita. Sukacita yang sejati bukan datang daripada harta, kedudukan, ataupun keadaan dunia, melainkan daripada hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita belajar untuk bersyukur, melayani dengan kasih, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan kegembiraan yang membawa kesehatan fisikal, emosi, dan rohani. Marilah kita pada hari ini memilih untuk hidup dalam sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.